Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya selaku narator dari kelompok stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi ingin menjelaskan tentang dokumentasi yang telah kami buat. Nah, anggotanya itu ada siapa aja sih? Yang pertama ada Dinda Alfi, Ahwalus Syahbila, Andini Zafira, saya sendiri atau Anissa Aulia, Ayu Nurmala, Bunga Nanur Naila, Bunga Amanda, Cinta Revalina, dan juga Cleo Saldia. Nah, daripada lama-lama yuk kita coba lihat apa sih isinya. Nah, yang pertama ini ada stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Ternyata pada masa Orde Baru ini dibuat program Kabinet Pembangunan 1 atau Pancakrida. Nah, isi Pancakrida ini lumayan banyak juga nih, teman-teman. Tapi di sini saya akan baca 3 dulu aja kali ya. Yang pertama itu ada menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan repelita dan pemilihan umum. Yang kedua, menyusun dan merencanakan repelita. Dan yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada bulan Juli 1971. Nah, pada masa ini nih, pemerintah nih bisa nih teman-teman melaksanakan pemilu selama 5 tahun sekali dan selalu dimenangkan oleh Golkar. Tetapi pada masa ini juga terjadi nih malapetaka 15 Januari yang dilatar belakangi oleh mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah dan terjadilah demo besar-besaran di mana-mana. Nah, upayanya ini pemerintah menghimpun semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. Nah, trilogi pembangunan itu isinya yang pertama ada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang ketiga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, upaya terakhirnya nih teman-teman, ternyata pemerintah Indonesia ini juga sempat loh menyederhanakan partai politik. Contohnya itu ada Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, PIPerti, dan Partai Syariat Islam Indonesia yang bergabung dalam P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Nah, yuk coba kita lihat ke selanjutnya ada. Ternyata ada rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Ternyata pada masa ini nih teman-teman rehabilitasi ekonomi ini berasaskan TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang berisikan mengharuskan mengutamakan perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain. Misalnya aja soal politik. Tetapi soal politiknya ini entah masalah dalam negeri maupun luar negeri ini harus benar-benar seimbang ya atau sedemikian rupa sehingga dapat membantu perekonomian rakyat. Nah, terus langkah pertama pemerintah itu adalah mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN berimbang, lalu pemerintah mencoba menyelesaikan utang dan mencari utang baru bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi selanjutnya. Nah, contohnya tuh apa sih atau tujuannya deh apa sih sebenarnya? Nah, tujuannya itu adalah pemerintah Orde Baru ini ingin menanggulangi masalah utang luar negeri dan berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris, Prancis atau Paris Club untuk merundingkan utang negara dan ke London, Inggris atau London Club untuk merundingkan utang swasta. Nah, terus ada apa aja sih? Ternyata pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Nah, tujuannya itu apa sih? Ternyata dengan undang-undang ini nih pemerintah Orde Baru nih pengen kalau misalnya dunia internasional tuh tahu kalau kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru tuh nggak sama gitu sama pemerintah sebelumnya. Terus yang terakhir itu upayanya itu menerbitkan UU PNDN nomor 6 tahun 1968. Terus ada apa aja sih? Yuk. Nah, ternyata selanjutnya ada stabilisasi penyeragaman. Apa sih upayanya pada masa ini? Ternyata pada masa ini diselenggarakan penataran P4 seperti yang kalian lihat ada di layar. Ternyata tujuan penataran P4 ini
ialah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Dengan melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Jadi kayak gitu teman-teman tujuan dari diadainnya penataran P4. Nah, yuk langsung ke selanjutnya. Nah, bisa dilihat ini ada Bapak Soeharto mengenakan ABRI ya. Ini motifnya. Oke, jadi apa sih sebenarnya? Jadi pemerintah Orde Baru ini berusaha menciptakan stabilitas keamanan Indonesia yang dimulai dengan menyelesaikan konflik di tubuh ABRI. Nah, peran anggota ABRI dalam bidang militer diseimbangkan nih dengan peran mereka sebagai warga negara di dalam bidang sosial politik. Nah, pemikiran itulah yang kemudian melahirkan konsep dui fungsi ABRI. Nah, dalam melaksanakan dui fungsinya ini, ABRI pemerintah menetapkan kebijakan yaitu memasukkan ABRI menjadi salah satu fraksi di DPR. Nah, kebijakan ini diambil karena ABRI tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Jadi ini ABRI itu ternyata nggak bisa milih di dalam pemilu, teman-teman. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada kebijakan pembangunan Orde Baru. Apa sih upayanya? Salah satunya ini pembangunan nasional yang merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, landasan pembangunan nasional ialah landasan ideal atau Pancasila, landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional atau GBHN. Nah, GBHN itu sendiri merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam Rapelita. Nah, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3, yakni 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan. Nah, isi 8 jalur tersebut ialah pemerataan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Nah, teman-teman, ternyata kita udah di penghujung penjelasan ya. Jadi, makasih buat teman-teman yang udah dengerin dan saya sebagai wakil dari anggota saya mengucapkan maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.